warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini PPT saya sudah terlihat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Selamat siang semuanya anak-anakku. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah nih, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan baca doa belajar yang akan dipimpin oleh tadi yang berangkat paling awal ya, Taufik untuk belajar ini sekarang. Kelihatan Bu presentasinya. Presentasinya nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa dipimpin Kelihatan. doa. Oke. Semuanya duduk di tempat gerak. Berdoa mulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari ini, biasa kita kalau tidak kita ganti sholat, sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan akan mendapatkan kemudahan. Amin. Amin. Nah, ini buku yang lalu dari tentang keimanan kepada beriman kepada Allah, yaitu merupakan rukun iman yang sekarang guru sama Mbak Mela. Guru lupa ini belum absen dulu ya. Absen dulu. Mas Hudi, hadir Mas Hudi. Bu, ya hadir. Budiah Badia Ramawati. Hadir, Bu. Hadir. Mas Maufik Asa. Hadir Bu Guru. Mbak Mela Rahmawati. Hadirah. Mas Mulyadi. Hadir. Mas Afifuddin. Hadir. Mas Amiruddin. Mas Hamid. Mas Halo, Hamid Bu. hadir nggak Mas Hamid? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mbak Asri hadir? Hadirah. Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk sih. Oke, sekarang lanjut lagi ke materi rukun iman. Ada berapa ya rukun iman ya? Coba Bu tanya sama Mas Mulyadi. Rukun iman ada berapa Mas? Ada 6. Ada 6. Yang pertama, Halo. Nggak kelihatan ini saya. nggak kelihatan Pak. Coba tanya sama Mas Habib. Ada. Ada 6 apa saja?
Jaringan putus terus nih. Jaringannya putus sih. Saya Bu. Monggo Pak. Monggo Pak, rukun iman ada apa? Ada 6 apa saja? Monggo sebutkan Pak. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Itu Bu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Hamid yang sudah menjawab dengan sempurna. Selanjutnya hari ini kita akan belajar materi rukun yang kedua, yaitu rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Nah, sebenarnya ini Ibu mau menanyakan definisi malaikat dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan dari kita belajar beriman kepada malaikat itu adalah kalian nanti bisa menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin, manusia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, itu nanti kalian bisa menyebutkan jumlah malaikat dan tugas-tugas malaikat dengan benar. Tuh. Kemudian selanjutnya, pengertian dari iman kepada malaikat Allah. Siapa yang tahu pengertian iman? Monggo. Ya, iman itu artinya yakin atau percaya, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian bagaimana, Bu? Tahu, percaya atau yakin. Percaya atau yakin dengan Oke. Kemudian kalau malaikat itu sendiri, ada yang tahu apa itu malaikat? Monggo Pak Mas Afi barangkali bisa menjawab. Ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah yang Terbuat dari cahaya, ya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang khusus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Selanjutnya, ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang bagaimana hukum beriman kepada malaikat. Mohon maaf, beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Ada yang tahu makna fardhu ain? Ada yang tahu maknanya fardhu ain? Belum tahu. Fardhu ain. Fardu ain itu yang diwajibkan gitu, Bu. Muslim. Tadi kalau pemusyawaratan jenazah itu hukumnya fardhu kifayah. Kemudian fardhu ain. Fardhu ain ini adalah wajib bagi setiap muslim. Ini ada di dalam Quran saya agak ayat 285. Selanjutnya, Ibu akan bahas tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Siapa yang tahu perbedaannya? Tahu perbedaan antara malaikat dan manusia dan jin? Ada yang tahu? Mas Hamid atau Mas Ehudin? Monggo. Saya, Bu. Bu Asri, monggo Bu Asri. Iya. Kalau malaikat itu terbuat dari cahaya atau nur, jin itu terbuat dari api. Kalau Manusia terbuat dari manusia terbuat dari tanah. Perbedaan antara manusia dengan malaikat atau jin? Kalau manusia itu, kalau malaikat itu selalu tunduk dan taat kepada
perintah Allah. Kalau manusia itu ada yang taat dan ada yang tidak. Iya, betul sekali Mbak Asri. Tepuk tangan buat Mbak Asri yang aktif sekali dalam pembelajaran hari ini. Ada lagi? Manusia termasuk makhluk nyata, bisa terlihat oleh indera. Kemudian kalau malaikat dan juga jin termasuk ke dalam makhluk gaib atau makhluk yang tidak terlihat. Kemudian malaikat tidak mempunyai nafsu, kalau manusia dan jin mempunyai nafsu. Malaikat tidak mempunyai tidak makan dan juga tidak minum, sedangkan manusia dan jin makan dan minum. Kemudian selanjutnya jumlah malaikat. Untuk jumlah malaikat yang wajib kita imani ada berapa? 10. 10. 10. Mas Afri, jumlah malaikat ada berapa? 10. 10. Yang lainnya, Mas Hamid tahu jumlah malaikat? Malaikat ada 10 Bu yang wajib Bu. Iya, jumlah malaikat sebenarnya itu sangat banyak. Yang hanya mengetahui hanya Allah dan Rasulnya. Tapi yang wajib kita imani itu ada 10. Betul sekali. Kenapa hanya 10 yang wajib kita imani? Mas Amir, tahu nggak kenapa hanya 10 yang wajib kita imani? Mas Amiruddin, monggo. Kalau yang wajib kita ketahui itu 10, tapi kalau mengimani itu memang lebih dari 10 menurut saya Bu. Iya, betul sekali. Ya, kenapa hanya 10 yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani? Ada yang tahu nggak alasannya? Karena yang tersebut dalam Al-Quran 10 malaikat. Iya, betul sekali Mas Evi, pintar sekali ya. Ini berarti sering baca Al-Quran ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan hanya 10 wajib kita ketahui dan imani. Dan juga tugas mereka itu berkaitan langsung dengan manusia. Selanjutnya nama-nama dan tugas malaikat. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya. Masih tadi ada 10. Mau tanya sama Mas Anda lagi, malaikat yang pertama, siapa? Malaikat Jibril. Iya. Tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kemudian yang kedua, Mikail. malaikat ini Tugasnya adalah membagi rizki. membagi orang Hujan. Israfil. Selanjutnya malaikat yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat tersebut. Yang cabut nyawa. Yang kelima malaikat mungkar. Malaikat nakir yang tugasnya adalah Menanyai di alam kubur. di alam kubur. Selanjutnya malaikat rokib tugasnya Menjaga surga. mencatat Amal baik. Amal baik. malaikat atid tugasnya mencatat Mencatat amal buruk. malaikat ridwan Menjaga surga. juga malaikat malik yang terakhir tugasnya adalah menjaga pintu neraka. kira-kira dari 10 nama tadi yang paling ingin kita temui itu malaikat siapa ya? Ya ada Bu. Malaikat ridwan dong tentunya ya, karena kita berharap sekali nanti ketika kita sudah meninggal ya di akhirat nanti kita bisa bertemu dengan malaikat ridwan karena itu yang Masih menyambut muda masuk 17 tahun Bu, surga. nggak mau ketemu dulu Bu. Itu tadi nama-nama dari tugas malaikat. Kemudian selanjutnya ibu akan bacakan
Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah. Melalui malaikat-malaikat, manusia memperoleh banyak karunia, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, menumbuhkan cinta kepada amal soleh, dan yang terakhir, semakin dia dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja. Itu tadi hikmahnya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan materi tentang beriman kepada malaikat, yaitu cerminannya. Cerminan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalau kita sudah beriman kepada malaikat, kita akan senantiasa taat dan patuh terhadap perintahnya Allah dan Rasul. Taat dan patuh itu contohnya seperti apa nih? Monggo Mas Taufik. Taat dan patuh terhadap perintah Allah, contohnya kita senantiasa sholat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, kecerminan perilaku. Kalau mengimani iman kepada malaikat itu adalah menghindari perbuatan. Karena kalau kita mau melakukan itu, adalah tauhid dan akid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruknya kita. Selanjutnya yang ketiga, selalu mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, menyempurnakan ibadah, rajin bersedekah, memperbanyak sholat, dan yang terakhir, kalau kita sudah beriman kepada mereka, artinya kita akan senantiasa mau menjadi orang yang aktif, ya. Kita menjadi orang-orang yang senang berusaha. Kita sudah melakukan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, tadi sudah dijelaskan materinya. Sekarang Ibu mau kalian bagi tugas kelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok nih. Kelompok yang pertama itu nanti dipimpin oleh Mas Mulyadi. Terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Kemudian kelompok yang kedua nanti dipimpin oleh Mas Afif. Kelompok yang ketiga dipimpin oleh Mbak Asri. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Diskusi yang pertama, kelompok pertama itu Ibu mau kalian membahas tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Tadi ya, kelompoknya Mas Mulyadi ya. Kalian nanti berdiskusi materinya tentang makna beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, kelompok kedua tadi yang dipimpin oleh Mas Afif ya, itu nanti tentang nama-nama malaikat dan tugasnya Mas ya, ditulis di diskusi kita. Dan yang ketiga Mbak Asri. Mbak Asri nanti beserta teman-temannya mendiskusikan hikmah beriman kepada malaikat. Silakan Ibu kasih waktu berdiskusi dulu 2 menit ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya, sekarang boleh mewakili satu saja maju ke depan untuk presentasi. Coba Mbak Asri, presentasi ke depan, kelompok 3 ya. Mbak Asri, presentasikan, menyebutkan nama-nama malaikat, monggo Mbak Asri. Selesai, Bu. Saya belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Mbak Mela, monggo Mbak Mela. Ya. Menyebutkan nama malaikat. Oh, Nama-nama malaikat.
Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Israil. Yang ketiga malaikat bukan Rokib, malaikat Israfil. Terus ada malaikat Israil, malaikat Mungkar Nakir, Rokib Atid, dan Ridwan, dan Malik. Oke, terima kasih. Ini sudah mewakilkan sekali ya, Mbak Mela untuk maju presentasi diskusinya. Bagus sekali kalian sudah memberikan presentasinya. Kemudian selanjutnya silahkan buka kembali buku panduannya, buku modulnya, LKS-nya, buka halaman 80 ya. Itu kalian bisa baca kembali materi tentang beriman kepada malaikat. Kemudian nanti selanjutnya silahkan ada yang mau menyimpulkan, membantu menyimpulkan materi dari hari ini, iman kepada malaikat. Iya Bu, saya bisa Bu. Iya, saya bisa menyimpulkan iman kepada malaikat, yaitu kita percaya bahwa malaikat itu ada, bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Terus nama-nama malaikat itu yang perlu kita percaya itu ada 10. Ya. Terus antara ketaatan manusia dengan malaikat, kalau malaikat itu selalu tunduk dan patuh, kalau manusia ada yang membangkang dan ada yang taat. Itu aja Ibu. Oke, jadi kurang lebihnya kesimpulannya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Asri. Ini waktunya sudah mau hampir selesai. Jadi Ibu menyimpulkan kembali materi. Ibu menyimpulkan kembali materi tentang beriman kepada malaikat. Yang pertama adalah iman kepada malaikat, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah. Kemudian hukumnya adalah fardhu ain, wajib bagi setiap muslim untuk meyakini adanya malaikat. Kemudian tadi sudah disebutkan juga jumlah malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Kemudian yang terakhir adalah hikmahnya. Hikmah beriman kepada malaikat adalah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta senantiasa kita selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo. Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih tugas. Ibu mau kasih pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, kalau tadi itu menyampaikan waktu kepada Nabi dan Rasulullah. Pertanyaannya, Nabinya kan sudah tidak ada. Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Nah, kira-kira tugasnya malaikat Jibril itu sekarang apa ya? Itu PR buat kalian, nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, PR-nya itu apa bukan dari malaikat Jibril? Ya, malaikat Jibril itu diberi sebutan apa? Itu saja PR-nya, mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang dakwah Rasul di Mekah. Oke, kalian nanti bisa belajar lagi materi itu. Terima kasih untuk hari ini sudah cukup. Mari kita baca doa hamdalah bersama-sama. Sebelum Ibu akhiri kalian siap semuanya membaca dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.